Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan konfirmasi dan penguatan untuk materi modus. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menemukan langkah-langkah menghitung modus data berkelompok dengan teliti, menganalisis modus data berkelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat, memecahkan masalah kontekstual berkaitan dengan modus data kelompok dengan kritis dan kreatif, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan ukuran pemusatan data kelompok dengan baik. Nah, untuk data yang disajikan dalam data kelompok, maka modusnya dapat ditentukan dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Dengan MO adalah modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan C adalah panjang kelas. Dari permasalahan pada LKPD tadi, datanya disajikan dalam bentuk histogram seperti ini ya. Nah, maka untuk mencari modusnya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan kelas modus, yaitu kelas yang frekuensinya paling banyak. Yang kedua, menghitung atau menentukan TB, D1, D2, dan C berdasarkan rumus tadi. Kemudian, kalian bisa menghitung modus dengan memasukkan TB, D1, D2, dan C ke rumus modusnya. Nah, dari histogram yang diketahui dalam LKPD tadi, maka kita bisa menentukan kelas modusnya. Dari histogram ini kita sudah bisa langsung melihat ya bahwa frekuensi yang paling banyak adalah kelas keempat ini. Maka kita bisa menentukan ini adalah kelas modus. Nah, setelah menentukan kelas modusnya, tadi kita bisa menentukan TB-nya. Nah, dari histogram ini kita bisa langsung melihat dari kelas keempat ini TB-nya adalah 44,5 di sini. Ya, karena yang dipakai di dalam histogram ini adalah TB. Sudah berupa TB ya, berbeda jika yang diketahui adalah tabel distribusi frekuensi, maka kalian harus menghitung TB-nya dulu. Ya. Nah, kemudian kita tentukan D1. Tadi D1 adalah selisih kelas frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Maka di sini D1-nya adalah 12, frekuensi kelas modus 12, dan frekuensi kelas sebelumnya. Sebelum kelas modus adalah, kelas ketiga, frekuensinya 8. Maka D1 adalah 12 dikurangi 8, sama dengan 4. Kemudian D2 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Di sini kelas modusnya frekuensinya 12 dan kelas sesudahnya adalah kelas kelima frekuensinya 6. Maka D2 sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Kemudian menentukan C, ya, panjang kelas sama dengan, tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Kalian bisa memilih kelas yang mana saja, silahkan ya. Di sini saya memilih kelas yang keempat, maka 49,5 dikurangi 44,5. Jadi C-nya sama dengan 5. Nah, setelah menentukan unsur-unsurnya ini, TB, D1, D2, dan C, kemudian kita bisa menghitung modusnya dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali C. Kita masukkan angka-angka tadi. TB-nya adalah 44,5, D1-nya 4 dibagi D1 4 ditambah D2. D2-nya tadi 6. Maka tulis di sini 6 dikali C. C-nya 5. Oke? Nah, setelah ini tinggal dihitung menurut aturan perhitungannya ya. Yang diselesaikan dulu adalah yang di dalam
kurung. 4 dibagi 4 ditambah 6. Nah, yang dihitung adalah 4 ditambah 6 terlebih dahulu, sehingga 44,5 ditambah 4 dibagi 10, ya, 4 ditambah 6, 10, dikali 5. Nah, langkah selanjutnya, nah, karena di sini angkanya 5 dan 10 bisa disederhanakan, silahkan bisa disederhanakan dulu. Mau menghitung 4/10-nya dulu juga boleh. Ya, silahkan. Di sini Septi menyederhanakan 5 dengan 10 dulu, ya. Disederhanakan, dibagi 5, ini 1, ini 2, sehingga 4/2. Jadi 44,5 ditambah 4/2. 4/2 di sini kita hitung dulu. Ya, kita sederhanakan 4 dibagi 2, kebetulan di sini bulat ya. Jadi 44,5 ditambah 2. Nah, terakhir ya, perhitungan terakhir yaitu menjumlahkan ini, penjumlahan ini. 44,5 ditambah 2, sehingga modusnya adalah 46,5. Oke, demikian langkah-langkah menghitung modus. Selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.